semuanya, kami dari kelompok 10 ingin menjelaskan mengenai UAS WDK kami mengenai Imago Dei dan bagaimana penerapannya dalam aktivitas sehari-hari. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Aurelia Alexis Hernandi. Saya Elisha Aureli. Nama saya Ellen Karisa. Nama saya Grace Natalia Utomo. Kenalkan, nama saya Grace Madeline Putri Waluwu. Nama saya Madeline Josephine Wijono. Nama saya Kirsten Quincy Kok. Dan nama saya Tirsha Vanessa Pianilo. Selamat menyaksikan. Dalam Alkitab, konsep Imago Dei atau gambar Allah pertama kali muncul di Kejadian 1 ayat 26-27. Di sini, Allah menciptakan manusia menurut gambar dan rupanya. Kedua kata ini sering dipahami sebagai bentuk bahasa seni yang mengacu pada tindakan mengukir atau menyerupai, menunjukkan bahwa manusia adalah representasi dari Allah di dunia. Hal ini memberikan nilai dan tujuan yang unik bagi manusia yang membedakannya dari makhluk ciptaan lainnya. Mandat budaya sebagai citra Allah. Sebagai makhluk yang mencerminkan gambar Allah, manusia diberi tanggung jawab atau mandat untuk berkuasa dan memenuhi bumi. Mandat budaya ini mengisyaratkan bahwa manusia dipanggil untuk memimpin, merawat, dan mengembangkan ciptaan dengan sikap yang mencerminkan kasih, hikmat, dan keadilan Allah. Dengan menjalankan mandat ini, manusia menunjukkan perannya sebagai gambar dan serupa Allah. Yang kedua, citra Allah setelah kejatuhan. Meski manusia jatuh dalam dosa, gambar Allah dalam diri manusia tidak hilang sepenuhnya, namun menjadi rusak. Walaupun dosa merusak hubungan manusia dengan Allah, citra tersebut tetap ada sebagai panggilan bagi manusia untuk terus mencerminkan karakter Allah seperti kasih dan keadilan. Ketiga, yaitu Yesus Kristus sebagai gambar Allah yang sempurna, di mana dengan melaluinya, kita dapat melihat karakter Allah yang tanpa dosa. Kehadiran Kristus sebagai contoh sempurna dari Imago Dei mengajarkan kita bahwa dengan melaluinya, kita dipanggil untuk mengalami pemulihan gambar Allah, kembali kepada tujuan kita yang asli sebagai ciptaannya. Keempat, yaitu orang percaya sebagai gambar Allah yang diperbarui. Ketika seseorang percaya kepada Kristus, proses pemulihan dalam dirinya akan dimulai. Pembaruan ini adalah perjalanan spiritual di mana kita terus-menerus dibentuk untuk mencerminkan kemuliaan Tuhan. Kelima, kesempurnaan gambar Allah di masa depan. Pada akhir zaman nanti, gambar Allah dalam diri orang percaya akan mencapai kesempurnaan, di mana kita akan menggunakan tubuh yang sepenuhnya mencerminkan gambar Allah. Hal ini merupakan pengharapan bahwa di masa depan nanti kita akan mencapai kesempurnaan total dengan Kristus. Selamat pagi anak-anak. Hari ini kita akan membahas konsep penting di dalam iman kita, yaitu mengenai manusia sebagai gambar Allah. Kalian ada yang tahu nggak sih apa itu artinya manusia sebagai gambar Allah? Tapi Bu, bagaimana saya bisa menjadi gambar Allah padahal saya masih mempunyai banyak kekurangan, saya juga masih malas dan gampang tidak sabaran, Bu. Pertanyaan yang bagus, Kirsten. Nah, menjadi gambar Allah itu bukan kita harus sempurna seperti Allah. Namun artinya kita itu harus merefleksikan karakternya. Contohnya seperti kasih, keadilan, dan kebaikan. Itulah hal-hal yang bisa kita tunjukkan di dalam hidup kita. Oke, untuk hari ini saya ada tugas kecil buat kalian. Kalian harus bisa mempraktekkan gambar Allah dalam tindakan-tindakan kecil kalian. Nah, bisa dengan kalian bantu teman kalian, jaga kebersihan, ataupun yang lainnya. Nanti kita refleksikan bareng-bareng ya. Oke, Bu. Oke. Hai Madel, kamu lagi ngapain? Nih, kerjain tugas akuntansi nih susah banget. Oh, coba aku bantu ya. Kemarin aku udah kerjain sih, semoga bisa bantu ya. Oh, ini tuh pakai yang rumus B ini loh. Oh, jadi nanti tinggal dikali aja. Iya, gampang ini kok. Ntar kalau kamu bingung, tanya-tanya aja ke aku ya. Oke, siap. Duh, dari tadi ini tugas nggak selesai-selesai. Tapi nggak apa-apa deh, kita kan harus tetap sabar seperti Tuhan kita. Membersihkan meja setelah makan di kantin dan membuang sampah pada tempatnya merupakan hal yang kecil dan sederhana. Tetapi terkadang orang-orang tidak melakukannya karena mereka merasa malas. Padahal tindakan ini menunjukkan tanggung jawab, kasih, dan penghargaan terhadap lingkungan yang sesuai dengan ajaran Kristus, yaitu untuk mengasihi sesama.
Manusia sebagai gambar dan rupa Allah adalah panggilan yang mulia, diberikan sejak penciptaan. Meskipun dosa telah merusak hubungan kita dengan Allah, kasih setianya tidak pernah berubah. Melalui Yesus Kristus, gambar Allah yang sempurna, kita dipulihkan dan dipanggil untuk hidup yang mencerminkan kasih, keadilan, dan kekudusannya. Menjadi gambar Allah bukan hanya tentang tindakan besar, tetapi juga kesetiaan dalam hal kecil yang menunjukkan kasih kepada sesama, bertindak adil, menjadi terang di tengah dunia. Ini adalah perjalanan iman yang membutuhkan ketekunan dan pengharapan di mana Roh Kudus terus mengubah kita menjadi semakin serupa dengan Kristus. Dan pada akhirnya, pengharapan kita mencapai kesempurnaan di dalamnya saat kita berdiri di hadapan Allah dengan hati yang dipenuhi kemuliaan. Sekian penjelasan dari kelompok kami mengenai Imago Dei. Semoga video ini dapat bermanfaat bagi kalian semua. Dadah!